Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak uptrend, dan ternyata BlackRock dan Dimensional Fund di bulan Juli ini masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul "Seberapa Murah Saham MBMA yang Diburu Investor Kakap di Awal Semester 2 tahun 2025". Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Saham emiten terafiliasi Boitohir PT Merdeka Baterai Material atau MBMA melaju kencang dalam 3 bulan terakhir ini dan diborong sejumlah investor kakap di awal semester 2 tahun 2025. Bisa kita lihat di sini. MBMA sebelumnya juga ditetapkan sebagai salah satu penghuni indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI Indonesia Small Caps bersama MTEL. Karena masuk ke indeks itu, banyak investor dunia atau investor luar mulai melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat dari data Bloomberg, sepanjang Juli BlackRock mengisi ulang kepemilikan MBMA sebesar 1,98 juta lembar dari 165,02 juta lembar pada akhir bulan lalu menjadi 167 juta lembar saat ini. Selain BlackRock, bisa kita lihat Dimensional Fund juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Dari sisi valuasi saham, MBMA sebenarnya masih diperdagangkan pada harga premium. Karena saat ini PBV di sekitar 2,33 kali per itu 238,96 kali. Dan bisa kita baca di sini target harga rata-rata 12 bulan di harga 497 sudah terlampaui 8,7% oleh harga saat ini. Jadi target analis sudah terlewati. Sekarang kita lihat untuk teknikalnya saat ini. Saat ini bisa kita lihat MBMA masih mencoba untuk break resisten di 550. Satu minggu ini walaupun sempat ditutup di atas 550, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal MBMA saat ini masih bergerak sangat trend setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Dan untuk broker summary, jika kita lihat pada perdagangan kemarin hari Jumat tidak terpantau ada distribusi maupun akumulasi, tapi di broker summary terpantau asing 3 hari terakhir sudah mulai keluar. Jadi untuk MBMA walaupun secara teknikal saat ini masih uptrend, tetap harus dipantau. Apabila minggu depan mencoba untuk naik di atas 550 tetap gagal, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke 500. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat pantau dan entry dan ingin coba entry saham MBMA, wait and see dulu. Bisa buy breakout apabila berhasil break 550, karena apabila berhasil break target terdekat itu di 580 sampai 600. Jika terpantau gagal break 550 dan kembali melemah, lebih oke menurut saya coba tunggu di sekitar harga 500. Selama MBMA kuat di atas 500, secara teknikal ini belum ada tanda-tanda patah trend. Karena ini masih berupa support psikologis dan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di atas 500. Karena memang MBMA minggu ini juga memang masuk watchlist kami bareng teman-teman member, dan nanti juga saya akan coba bahas saham Bluebird yang cara pergerakan juga sudah mencapai target. Jadi untuk MBMA yang sudah punya menurut saya sangat layak untuk di hold selama masih kuat di atas 500. Atau pertimbangkan untuk take profit dulu di sekitar 550 sampai 580 apabila memang MBMA masih gagal break. Sekarang saya update lagi MDKA yang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat saya pergerakan MDKA saat ini sudah berhasil melewati harga 2200 dan sudah mencapai resisten di 2400. Dan bisa kita lihat 2400 sampai 2500 merupakan zona resisten lumayan kuat. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat di sini asing 2 hari terakhir mulai masuk, dan di broker summary ini terpantau kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi potensi untuk lanjut naik mengetes 2500 lumayan besar untuk minggu depan. Apabila berhasil break, target berikutnya di sekitar 2650 sampai 2800. Dan cara pergerakan MDK juga saat ini masih bergerak trend dan masih bisa bertahan di support MA50 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di sekitar 2000 ke bawah, saat ini bisa jadikan 2200 atau 2300 untuk trail stop. Karena selama masih kuat di atas target harga ini, MDK masih on track untuk melanjutkan uptrendnya. Dan jika terpantau hari Senin mencoba untuk naik di atas zona 2400 sampai 2500 tenaga gagal dan mulai melemah, menurut saya malah kesempatan untuk coba tunggu kembali di sekitar 2200 sampai 2300 untuk buy on support saat ini. Oke, sekarang kita lihat saham Bluebird. Bluebird pada awal minggu masuk watchlist kami karena
mulai bangkit dan naik di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan hari Senin mulai berhasil naik di atas garis EMA 50. Saat ini sudah mencapai target terdekat di resistance 1900. Ini memang masih belum berhasil break. Tapi menarik apabila berhasil break, Bluebird berpotensi langsung naik menuju resistance psikologisnya di harga 2000. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Bluebird, asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk, tapi di broker summary penurunan hari Jumat ini terpantau tidak ada distribusi maupun akumulasi. Jadi Bluebird apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1800 sampai 1830, menurut saya saat ini masih bisa di hold, atau bisa jadikan 1880 untuk trailing stopnya. Jadi apabila turun bawah 1880 bisa pertimbangkan take profit dulu. Saya tunggu kembali di sekitar 1800 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Karena cara pergerakan dalam beberapa minggu terakhir ini Bluebird mulai sideways karena gagal bertahan di atas 1900. Dia memang sempat beberapa kali naik dari 1900, tapi baru mencapai sekitar 1950 Bluebird mulai melemah dan sempat beberapa kali mengetes garis EMA 50. Tapi untuk terenjang menengah Bluebird masih oke selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Bluebird, masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 1900 karena ada potensi untuk menuju 2000. Tapi lebih oke apabila mau dapat itu di sekitar garis EMA 50 sampai 1800. Sekarang saya coba analisa saham Tekim. Tekim hari Jumat kembali naik 1% lebih ke 5.600, tapi cara teknikal memang saat ini masih belum oke. Sekarang mencoba untuk bertahan di support 5.500, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 50 di harga sekitar 5.600, Tekim masih gagal break. Dan di atasnya lumayan dekat ada resisten garis EMA 150 di 5.800. Jadi Tekim secara teknikal baru akan uptrend apabila memang berhasil break 5.800 atau garis EMA 150 ini. Apabila mau swing, teman-teman harus lebih disiplin karena jaraknya lumayan dekat. Jadi sebenarnya memang masih bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, tapi pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata Tekim masih kesulitan untuk break 5.800. Dan untuk Tekim bisa kita perhatikan di broker summary. Asing juga terpantau sudah mulai masuk dalam beberapa minggu terakhir ini, tapi kenaikan 1% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk Tekim apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 5.500 untuk buy on support, atau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Tapi tetap harus perhatikan apabila gagal break garis EMA 150 ini. Selama gagal break, saat pergerakan masih akan sideways. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.